kebalikan, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada itu atau tali yang kokoh. Hanya kepada Allah kesudahan di segala urusan. Dan barang siapa yang kafir pada kekafirannya, itu janganlah menyebutkanmu Muhammad, hanya kepada kami kembali mereka, dan kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati. Kamu biarkan mereka bersenang-senang sebentar, dan memaksa mereka masuk dalam azab yang keras. Dan sungguh, jika engkau Muhammad tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, tentu mereka akan menjawab Allah. Katakanlah segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Milik Allah lah apa yang di langit dan di bumi, sehingga Allah dialah yang maha kaya dan maha terpuji. Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan lautan menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 lautan lagi, setelah keringnya, niscaya tidak akan bisa ditulis kalimat kuno. Sesungguhnya Allah maha perkasa dan maha bijaksana. Terus menciptakan dan membangkitkan kamu bagi Allah hanya seperti menciptakan dan membangkitkan satu jiwa saja. Sesungguhnya Allah maha mendengar, maha melihat. Tidakkah kau memperhatikan bahwa Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan Dia menundukkan matahari dan bulan masing-masing badan sampai pada waktu yang tentukan. Sungguh Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Demikianlah karena sesungguhnya Allah dialah Tuhan yang sebenarnya, dan apa saja mereka seru selain Allah adalah batil. Dan sesungguhnya Dia Allah, Dialah yang maha tinggi, maha besar. Ada satu lagi kejadian, seorang anak umur 5 tahun main-main di belakang rumah. Ketika dia main-main di belakang rumah, terjatuh. Rupanya banyak kaca di situ, banyak besi dan barang-barang rongsokan. Maka sebelah kanan mata anaknya pecah, dibawa ke rumah sakit, nggak bisa dipakai lagi. Sebelah masih bagus, tidak terganggu, tapi sebelah kanan pecah, kena ada kaca di situ, tertusuk dan tak bisa dipakai matanya itu lagi. Jadi tak punya mata lah anak tadi sebelah. Seketika dia umur 7 tahun masuklah SD, diejek-ejek oleh temannya. Oh, kamu tak punya mata, jelek gitu. Lalu mengadu sama mamanya, bagaimana mak, aku ini tak lagi punya mata. Masya Allah. Jadi berusahalah ayah dan ibunya untuk mencari orang yang mau menjual mata, karena mata kan bisa dicangkokkan. Ketemulah ada gudang mata di Bangladesh, ada gudang mata diawetkan, dalam waktu tertentu bisa dipasang lagi. Karena banyak orang miskin di Bangladesh itu berani dia jual matanya sebelah untuk kehidupannya. Tahu berapa miliar harganya satu bola mata. Jadi setelah tahu dia informasinya sampai miliaran harganya satu bola mata, tak sangguplah ibunya tadi membeli kornea mata. Lalu dia tanyakan kepada dokter, bisa nggak mata saya saja diambil? Ya Allah, pengorbanan seorang ibu. Akhirnya ibu itu memberikan matanya kepada anaknya. Ketika umur 7 tahun dia sudah SD. Nah, tapi katanya jangan dikasih tahu siapa yang memberi mata itu kepada anaknya. Beli di mana, tidak usah kasih tahu. Jadi ketika dia umur 8 tahun sudah mulai bagus matanya, sekolah lah dia, pintar. Anaknya ini anak laki-laki. Anak laki-laki, baguslah matanya. Mata orang tuanya yang jadi tidak bagus, tapi tak dikasih tahunya bahwa mata dia dikasih ke anaknya. Lama-kelamaan dia tumbuh sebagai orang yang cerdas, anak ini tadi. Lalu dia tiba-tiba menjauh dari ibunya. Ibu katanya, ibu jelek bu katanya, matanya tidak ada sebelah.
janganlah sering-sering ke rumahku. Dia punya istri cantik, dia kaya. Akhirnya anak ini menjauh dari orang tuanya, pergi ke kota lain. Ibunya di kota sini, dia pergi ke kota lain. Sengaja dia menjauh. Kalau dia larang-larang aja, ibunya tak sampai hati melarang. Jadi melarangnya secara tak langsung, dia pindah tempat tinggal ke kota yang lain. Tetap dicari oleh ibu, di mana kau nak? Aku tinggal sendiri, ayahmu sudah meninggal. Dia sudah mulai punya anak pula, yang laki-laki tadi. Akhirnya dicarinya, ketemu di kota itu. Sampai ketemu di kota itu, anaknya udah ada, ini cucuku. Cucunya pun takut. Ini siapa ini? Takut dengan orang tua ini karena tidak ada matanya sebelah. Akhirnya merasa malu dia, orang tuanya seperti itu, disuruhnya pulang, atau ada orang disuruhnya mengantar pulang ke kota semula. Nah, teringatlah oleh dia. Setelah ibunya lama nggak datang-datang lagi, ibunya ke tempat dia. Sudahlah, anakku tak lagi menghargai aku. Lalu dia pindah ke kota lain. Lama, 5 tahun tak pergi-pergi dia melihat maknya, karena anaknya juga takut kepadanya. Akhirnya dicarinya juga lah maknya itu. Sudah lama kali. Tapi ketika dicari itu, ternyata ada bendera putih di halaman rumah ibunya. Rupanya ibunya sudah meninggal dunia. Masya Allah. Jadi dikapanilah ibunya. Kalau meninggal dunia, dia lihat mata ibunya itu ada bekas operasi. Rupanya butanya itu bukan buta dari lahir, ada bekas operasi. Nah, orang-orang di situ mengatakan, iya, dioperasinya. Untuk apa? Untuk anaknya yang kemarin itu nakal waktu kecil, pergi kemana-mana. Dan anaknya itu katanya itu, kamu, mata ibumu lah yang ada pada kamu itu. Barulah dia sayang kepada orang tuanya. Tapi sayang, ibunya sudah meninggal dunia. Masya Allah. Begitulah besarnya pengorbanan seorang ibu. Matanya sendiri sanggup dia berikan kepada anaknya, tapi anaknya tidak berterima kasih. Ya Allah. Jadi jangan kita ada yang seperti itu. Besok kalau kalian pulang kampung kemana-mana, rangkullah ibu duluan, ucapkan terima kasih, karena disebabkan dialah kita ini hadir ke muka bumi. Lanjutkan ayatnya, terjemahan. Siapa lagi? Si Anissa. Ayat berapa lagi? Hah? Oh, ayat 31. Ya, lanjut, silakan. Tidakkah ya? Tidakkah engkau memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, dan diperlihatkannya kepadamu sebagian dari tanda-tanda kebesarannya. Tunggu sebentar. Ini adalah nasihat Luqman kepada anaknya. Hei anakku, tidakkah kamu melihat kapal yang berlayar di laut itu atas izin Allah? Tidakkah kamu menghormati ayahmu, ibumu? Tidakkah kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kornea mata ini sampai miliaran harganya. Allah tidak minta bayar, cuma Allah menyuruh kita bersyukur. Mata kita, telinga kita, kalau sampai kita tidak mendengar, seperti apakah sengsaranya hidup kita. Tapi sekarang lengkap kita dikasih oleh Allah. Hidung kita, mata kita berfungsi dengan baik. Karena itu banyak-banyaklah bersyukur. Hei anakku, kata Luqman. Jadi awal ayat itu banyak ya bunayya, hei anakku. Lanjut, silakan. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi setiap orang yang sangat sabar dan banyak bersyukur. Dan apabila mereka digulung ombak yang besar seperti gunung, mereka menyuruh Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus. Iya. Adapun yang mengingkari ayat-ayat kami hanyalah pengkhianat.
Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutlah pada hari yang ketika itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya. Iya. Dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikit pun. Sungguh janji Allah pasti benar. Maka janganlah sekali-kali kamu terpedaya oleh kehidupan dunia. Dan jangan sampai kamu terpedaya oleh penipu dalam menaati Allah. Iya. Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat. Iya. Dan Dia yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dilakukan pada besok. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi, maka mana dia akan mati. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha mengenal. Nah, jadi tentang kehidupan kita di dunia ini pun kita tidak minta dilahirkan. Tiba-tiba kita lahir, syukurilah kepada Allah. Dan besok pun kita mati, kita tidak tahu. Tahu-tahu kita sudah berada di alam barzah. Itu tadi banyak rahasia oleh Allah. Di bumi mana kamu akan dikuburkan, tidak tahu. Kemudian di dalam rahim anak laki atau perempuan, kita tidak tahu kalau masih janin. Dan di bumi mana akan dikuburkan, dan kapan terjadinya kiamat, itu tidak tahu. Ada 5 rahasia disebutkan di dalam ayat terakhir surat Luqman. Ayat berapa tadi itu? Ayat terakhirnya? Ayat 34 ya, surat 31. Rahasia Allah yang tahu. Nah, begitu juga siapa ayah kita, siapa ibu kita, kita tidak tahu. Tahu-tahu sudah hadir, ini yang jadi ibu kita. Bersyukurlah. Jadi hadiah Allah kepada kita, dapat ibu yang baik, ayah yang baik. Yang tugas kita bagaimana menjadi anak yang baik. Kalau orang tua kita mengharapkan kita jadi orang berguna, jangan menyimpang dari harapan orang tua. Hafal Al-Quran, belajar dengan sungguh-sungguh, hingga kita membahagiakan orang tua. Itu lambang kita mendapatkan keridhaan dari Allah. Sukhtullah ala sukhtil walidain. Kemarahan Allah kepada kita disebabkan kemarahan kedua orang tua kita. Jadi sayangi Allah, sayangi orang tua kita, maka Allah pun akan ridho dan sayang kepada kita. Nah, besok kita sambung lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dekat mau salat Jumat ya. Hari ini Jumat tanggal berapa? Tanggal 16 Mei 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.